Selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita melanjutkan jelajah traveling santai, mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Lanjut setelah kemarin di daerah Getasan Kopeng, melihat keunikan perayaan Hari Raya Natal yang dilaksanakan di Desa Tekelan dengan segala keunikannya, di mana gambaran Indonesia kecil tercipta di Dusun Tekelan tadi. Kita lanjut turun ke arah Salatiga. Jalan raya Kopeng Salatiga ini cenderung menurun ya, sampai di Jalan Lingkar Salatiga sendiri sekitar 5 km menuju ke arah timur. Jalanan mulus, lebar, dengan view yang sangat mempesona. Gunung Telomoyo yang nantinya juga terkait dengan legenda di sebuah danau rawa pening yang akan kita kunjungi setelah dari Kopengnya. Jalanan ini ketika lurus menuju kota Salatiga bisa ke arah Semarang, ke jalan tol Trans Jawa, dan juga ke arah Boyolali. Tetapi kita tidak sampai ke Jalan Lingkar kota Salatiga. Sambil menikmati pemandangan di sekitar kawasan objek wisata Kopeng asri sejuk ini, kawasan Kopeng, di mana merupakan kawasan dataran tinggi yang merupakan objek wisata dengan berbagai fasilitas, juga menjadi tujuan utama untuk jelajah-jelajah santai morning riding, juga ya tujuan wisata keluarga. Banyak sekali objek wisata di kanan kiri jalan, di sepanjang jalan Kopeng ini. Kita akan menuju ke sebuah objek wisata yang dekat dengan Kopeng, yaitu di kawasan Rawa Pening, Kecamatan Banyu Biru. Di episode sebelumnya kita juga pernah mereview Rawa Pening dari sisi utara, sisi dimana banyak kafe-kafe, warung kopi, juga tempat untuk melihat pemandangan kereta uap kuno ya di sisi utara Rawa Pening. Ketika kita dari arah Salatiga Kopeng ini, kita akan melewati sisi timur dan selatan Rawa Pening dengan view yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dan tentu saja dengan legenda yang berbeda pula. Sahabat TNTV semua bisa kembali mereview dalam episode Salatiga Temanggung via Bandungan ya, ketika
kita review jalanan di Salatiga Jalan Lingkar, juga di Rawapeningnya di daerah Tuntang di bagian utara. Nah, di daerah Sumogawe ini, di depan Balai Desa Sumogawe tepatnya, kita mengambil rute ke kiri ke jalur alternatif menuju Banyu Biru, Jalan Raya Muncul Salatiga. Jalan ini menghubungkan Kopeng dengan Pasar Gedangan. Kita susuri saja rute Kopeng Pasar Gedangan ini, dimana rutenya sangat asri sekali dengan rimbunan hutan-hutan, terutama hutan durian, dan ini merupakan salah satu penghasil durian di daerah Salatiga dan Kabupaten Semarang ya. Ini merupakan rute alternatif, juga sebagai gambaran banyak rute untuk menuju ke arah Banyu Biru atau Ambarawa ya, dari Kopeng tadi. Kebetulan kita juga belum pernah mencoba rute ini, sehingga ya cukup penasaran dengan rute Pasar Gedangan ini. Jalanan tidak terlalu lebar tetapi cukup. Tanjakan ya cenderung menurun, karena dari dataran tinggi kita menuju dataran rendah, dan jika arah sebaliknya tentu akan cenderung menanjak ya. Dan ini banyak sekali pohon durian di kanan kiri, bahkan juga banyak warung-warung yang langsung menjajakan durian, sama seperti nanti di daerah Banyu Biru juga ya, hampir mirip tipikal tanaman-tanaman di sepanjang jalan dengan hutan-hutan durian berkualitas bermutu tinggi. Dari Sumogawe tadi sekitar ya 7-8 km rute jalanan ini, tetapi tidak terasa jauh karena memang ya view-nya luar biasa asri dan tidak seramai jalan-jalan utama, karena memang ya jarang sekali dilewati rombongan-rombongan pelancong. Sedikit dongeng tentang Rawapening ya. Rawapening sendiri merupakan sebuah danau yang terletak di beberapa desa yang ada di Desa Tuntang, Desa Banyu Biru dan lain sebagainya. Dan karena luasnya Rawapening ini juga digunakan sebagai pembangkit PLTA di daerah Tuntang Utara sana ya. Kebetulan saya pernah mengunjungi daerah tersebut, tetapi ya belum sempat kita dokumentasikan. Mudah-mudahan ke depan akan kita dokumentasikan. Kembali ke cerita legenda tentang Rawapening.
Dulunya ada sebuah desa bernama Ngasem ya, terkait dengan tokoh perempuan bernama Endang Sawitri yang melahirkan anak berwujud naga, tetapi bisa berbicara layaknya manusia yang dinamai Baru Klinting. Makanya kenapa di Rawapening banyak ornamen hiasan naga ya, karena ya terkait dengan naga yang bisa bicara itu, yaitu Baru Klinting. Baru Klinting merupakan anak dari Ki Hajar Salokantara ya, yang bertapa di Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo adalah gunung yang tadi di daerah Kopeng yang sangat terbesar ya di daerah Kopeng untuk bukitnya. Nah itu, dan pernah kita review di wisata Telomoyo di Kopeng Temanggung via Grabak ya, sahabat TT bisa cek kembali di video sebelumnya. Nah, sang anak Baru Klinting ini karena ditinggal bertapa oleh sang ayah, maka bertanya kepada ibunya, di mana ibunya? Dan dijawab bahwa ayahnya sedang bertapa dan jika ingin menemuinya maka diberi kelintingan. Kelintingan itu bahasa Jawa ya, yang merupakan bunyi-bunyian itu. Makanya kelintingan itu kenapa dinamakan Baru Klinting ya, karena baru yang mempunyai kelintingan. Kemudian Baru Klinting mencari ayahnya di daerah Telomoyo dengan membawa kelintingan, yang mana kelintingan tersebut merupakan peninggalan Ki Hajar Salokantara, dan untuk meyakinkan bahwa itu Baru Klinting anaknya ya. Nah ini sahabatnya itu di Pasar Gedangan ini kita ambil rute ke kiri. Jika ke kanan ini ke arah kembali ke jalan Kopeng tadi, kita ambil rute ke kiri menuju ke arah Banyu-Biru. Nah ini Pasar Gedangan ya sahabatnya itu. Nah ini kita sudah ketemu jalan raya Banyu-Biru Salatiga ya, yang mana jalannya lebih lebar dan lebih ramai. Kita susuri jalanan ini nanti sampai ketemu objek wisata Bukit Cinta. Kita mampir sebentar di objek wisata, kebetulan bersama keluarga ingin melihat karena belum pernah ke objek wisata Bukit Cinta, tetapi ini kita mampir sebentar karena sudah 5 tahun lebih saya tidak mampir ke sini dan ternyata sudah berubah sama sekali. Dulunya hanya warung kecil ini, rumah makan Mbak Tun ini, belut goreng yang selalu membuat kangen ya. Dulunya rumah makannya kecil, tidak sebesar ini, tetapi sekarang sangat luas, sangat besar dan sangat komplit menunya. Setelah menikmati makan siang, kita lanjut ya sahabat NTV. Jangan lupa sempatkan jika menikmati rute Salatiga Banyu-Biru ke arah Ambarawa atau ke arah Magelang ya. Sempatkan untuk berkuliner tepat di depan pemandian Muncul di Banyu-Biru, di kolam renang Muncul ya. Nah, sang anak kemudian Baru Klinting tadi ikut bertapa dengan melingkarkan tubuhnya, karena naga yang panjang melingkari Gunung Telomoyo. Kemudian saat Baru Klinting bertapa ya, ada sebuah desa Pakuk namanya mengadakan pesta sedekah bumi
masyarakatnya berburu hewan digunakan untuk makan bersama ya, tetapi tidak menemukan seekor hewan apapun, malah akhirnya menemukan seekor naga dan langsung memotong-motong membawa pulang daging baru bintang tadi. Akhirnya baru bintang berubah wujud menjadi anak manusia ya, datang ke desa Patok untuk meminta makan, tetapi tidak diberi. Kemudian baru Klinteng marah, dan tetapi ada seorang nenek-nenek yang memberinya sedikit makanan, sehingga baru Klinteng memberikan pesan kepada nenek tersebut bahwa ketika nanti terdengar suara gemuruh, sang nenek harus naik di atas lumpang. Lumpang itu sebuah tempat untuk menumbuk padi zaman dahulu dari kayu ya sahabat. Dan nenek menyanggup. Kemudian baru Klinteng kembali ke kerumunan massa menancapkan sebuah lidi. Nah, ini merupakan situs Candi Dukuh di sebelum di sekitar Rawapening, dan Candi Dukuh tersebut merupakan peninggalan Brawijaya V, di mana kita tahu Brawijaya V adalah kerajaan Mataram kuno yang terakhir ya, dan nanti terkait dengan cerita di Rawapening. Kemudian baru Klinteng menancapkan lidi, dan barang siapa yang mampu mencabutnya akan diberi imbalan, tetapi tidak ada satupun warga yang bisa mencabutnya. Akhirnya dicabut sendiri, dan bekas cabutan lidi itulah yang menjadi Rawapening yang membanjiri daerah Patok tersebut, dan akhirnya membuat danau, dan semua warga Patok akhirnya hilang, hanya tinggal nenek seorang. Makanya kenapa di depan ada ornamen naga, ini merupakan perwujudan baru Klinteng. Dan juga di ujung sana ada perwujudan nenek yang sedang mendayung lumpang. Itu juga terkait dengan baru Klinteng. Juga ada ornamen sang anak kecil yang bermain kelintingan di depan sana. Nah, itulah ornamen-ornamen yang menghiasi sekitar Bukit Cinta Rawapening di Banyu Biru ini. Dan terkait legenda, nah ini kita sudah sampai di objek wisata Bukit Cinta. Kita parkir dahulu sahabat NTB. Kawasan Bukit Cinta sendiri ini direnovasi dalam beberapa tahun terakhir ini ya, dan sekarang nampak luar biasa, tertata rapi, dan ya sangat menakjubkan dibanding dahulu yang kurang menarik untuk dikunjungi. Ini merupakan pintu masuk, kita masuk dahulu. Dan ini adalah kawasan baru, kawasan Bukit Cinta dengan pendopo-pendopo yang terapung di atas danau, dan itu adalah naga baru Klinteng yang dari Bukit Cinta. Nah, ini kawasan bersantai yang luar biasa asri, dengan arsitektur yang memperhatikan konservasi alam ini, karena ada banyak lubang-lubang di tengah yang dimana di bawahnya untuk pohon lewat nantinya ketika besar. Jadi suasana bisa sejuk ya ketika di dalam pendopo-pendopo banyak tanaman seperti ini. Dan inilah legenda Rawapening, mata air dari lidi yang ditancapkan oleh baru Klinteng. Sangat luas sekali, luasan ini lebih dari 20 hektar ya sahabat LTV, dan airnya juga dimanfaatkan untuk
pengairan sawah di segala ujung arah mata anginnya, karena banyak sawah, juga keramba, perikanan, objek wisata di sekitar Rawapening, bahkan wisata pemancingan di sisi barat banyak sekali, dan di sisi utara ketika menjadi Kali Tuntang ini dimanfaatkan untuk PLTA. Suatu hari kita sambangi, kita liput PLTA Tuntang, karena saya pernah praktek juga, kerja juga di sana. Jadi suatu saat, tetapi itu zaman dahulu selepas sekolah. Juga banyaknya enceng gondok di Rawapening ini juga menjadi nilai tersendiri, karena dimanfaatkan untuk kerajinan seperti kursi, meja, tas, dan lain sebagainya. Dan ini enceng gondok di tengah banyak sekali dan besar-besar, dan desa di sekitar sini merupakan desa perajin enceng gondok yang sangat mandiri dan terkenal. Dongeng tentang jejak peradaban di Rawapening ini, sahabat NTV. Rawapening merupakan taman dari kerajaan Mataram kuno ya, dimana ada sebuah situs Linggayoni yang mirip dengan Linggayoni yang ada di Candi Gunung Wugel, Magelang. Jadi diperkirakan ya ini sama, baik pembangunan, fungsinya itu merupakan penanda kekuasaan Rakai Mataram ya, Raden Sanjaya. Jadi kenapa tadi sebelum ke Rawapening tadi ada situs Candi Dukuh, tetapi situs Candi Dukuh dalam penelitiannya merupakan peninggalan Brawijaya V, di mana itu merupakan Mataram kuno terakhir, Raja Mataram kuno terakhir ya, sebelum ke Mataram Islam. Tetapi ada relevansinya karena Sanjaya yang pertama menancapkan tanda ini wilayah Mataram, dan Brawijaya raja terakhir yang juga menancapkan tanda bahwa ini kekuasaan dari Mataram. Nah ini merupakan perajin enceng gondok ya, yang barusan memanen enceng gondok di tengah Rawapening. Di sini kita bisa menyewa perahu. Ini satu perahu 100.000 sahabat ya. Dan si kecil ternyata pengen naik, jadi ya tetapi karena cuaca terlalu panas untuk kita tunda dahulu. Dan ini adalah jalan terapung ya di kawasan Bukit Cinta yang sekarang ternyata sudah berubah. Luar biasa indah penataan kawasan ini. Nah, ini kita mencoba susuri kawasan Rawapening, dan ini adalah Gembok Cinta, dimana beberapa waktu yang lalu sempat viral sekali di daerah Semarang. Gembok Cinta, jika berpasangan ingin menancapkan gembok di sini, persilahkan, untuk sebagai gambaran bahwa agar hubungannya abadi. Tetapi itu sugesti ya sahabat TNTP. Dan juga terkait dengan cerita Candi Wugil di episode sebelumnya, di mana candi yang pelanggeng hubungan itu juga sugesti sahabat TNTP. Jadi banyak sekali sugesti yang terjadi di kehidupan kita. Dan ini merupakan kawasan Taman Gembok Cinta ya, dan sudah banyak gembok yang ditancapkan di sana. Dan ini merupakan kawasan asli dari Bukit Cinta, dimana dalam gambarannya
di depan juga dilukiskan bahwa Bukit Cinta ini dilingkari dijaga oleh Baru Brintik, sang anak naga. Di atas Bukit Cinta sendiri ditata sedemikian unik dengan tempat-tempat istirahat, juga ada warna semacam tempat selfie, juga pendopo besar yang digunakan untuk beristirahat jika kita berkunjung ke sini. Nah, ini sahabat NTB yang membuat unik kawasan Bukit Cinta. Ternyata dahulunya merupakan bukit di mana menjadi penanda kekuasaan, dan itu patung gambaran Baru Brintiknya ya. Nah, ini Linggayoni ini merupakan bukti kerajaan Mataram, karena Linggayoni identik dengan objek pemujaan umat Hindu ya, sehingga merupakan bagian dari penanda sang rakai Mataram dahulu. Juga terkait dengan Candi Dukuh tadi, yang mana di Candi Dukuh juga ada sebuah batu yang menggambarkan Panji Gulo ya, merah dan putih. Panji Gulo lambang dari bendera. Nah, kita tadi keluar dari komplek Bukit Cinta ya. Jadi Panji Gulo itu merupakan panji bendera dengan warna merah gula, yang mana merupakan bendera kebesaran kerajaan Mataram, dan ini juga melekat dengan hingga ke zaman kemerdekaan kita dengan bendera merah putih. Bahkan dari zaman Mataram kuno pun bendera sudah berwarna merah walaupun agak gelap ya sahabat NTB. Jadi di situs Candi Dukuh di dekat Bukit Cinta tadi, itulah ada situs Panji Gulo ya. Kemudian itu merupakan peninggalan Brawijaya V, tetapi di dalam Bukit Cinta merupakan penanda kekuasaan wilayah Mataram kuno awal, sehingga bisa dipastikan bahwa ya ini adalah wilayah Mataram. Kita lanjut sahabat NTB, kita lurus menuju ke Kecamatan Banyubiru ini, dimana ketika kita sudah melihat komplek-komplek kantor TNI, maka kita sudah sampai di pusat Banyubiru dan dekat sekali dengan Ambarawa. Di ujung jalan setelah ada minimarket ini merupakan penanda dari dahulu ya. Kalau lurus kita ke alun-alun Ambarawa, ke rumah sakit Ambarawa, ke museum kereta api di Ambarawa. Tetapi kita belok ke kiri karena kemarin kita pernah menyusuri rute tersebut ya. Kita ke kiri menuju
daerah Jambu di Jalan Raya Utama Magelang Jogja ya, daerah Jambu. Melewati daerah Brongkol ya, dimana Brongkol merupakan identik dengan desa penghasil durian, sama dengan daerah tadi di sekitar Pasar Gedangan tadi. Di sini juga merupakan rute para pecinta durian untuk mampir, karena banyak sekali rumah-rumah yang menjual durian yang baru saja dipetik atau jatuh dari pohon. Nah, di depan itu Gunung Telomoyo ya, sahabat TNTP. Dari sisi barat utara. Jangan lupa sahabat TNTP untuk like, comment, share, tentu saja subscribe untuk terus mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik dan keunikan di sekitar kita. Kita kabarkan dalam jelajah traveling santai, berbagi rute pengalaman mengunjungi daerah-daerah tertentu, mencari keunikan-keunikan yang ada. Ini daerah Brongkol, daerah penghasil durian. Sepanjang rute dari tadi, dari Pasar Gedangan hingga ke sini, ternyata banyak sekali objek wisata yang kecil yang tersebar, yang kemungkinan juga milik desa atau milik pribadi. Dari kolam renang, pemandangan view bukit. Jadi jangan khawatir jika kita melewati rute ini, bukan hanya di Bukit Cinta, di Opening, tetapi banyak objek wisata. Rute ini menyeberangi di atas jembatan rel kereta bergerigi, rel kereta satu-satunya di Indonesia yang bergerigi, peninggalan VOC, kereta perdagangan 1800-an. Jalur kereta yang menghubungkan antara Semarang dengan Yogyakarta, di mana di daerah Jambu ini banyak tanjakan bukit sehingga rel keretanya dibikin bergerigi, dan sampai saat ini masih aktif digunakan untuk kereta api wisata. Tetapi tarif sewanya luar biasa mahal, bisa mencapai 30 hingga 50 juta untuk sekali jalan ya, dalam rute sekitar 7 kilo PP, karena yaitu mesin uap katelnya yang menghabiskan sekitar 5 kubik kayu untuk pembakarannya, dan kayunya sendiri harus kayu keras, kayu ulin, kayu jati ya, tidak bisa kayu lunak karena tidak mampu membuat uap yang menggerakkan kereta jika kayu keras. Makanya kenapa mahal sewa kereta. Nah, ini di sebelah kiri ini merupakan rel kereta bergerigi satu-satunya. Stasiunnya sendiri tadi di rute lurus ketika melewati Banyu Biru tadi, di Ambarawa ya, di Museum Kereta Ambarawa. Jika berminat sahabat TNTP bisa langsung mengunjungi Museum Ambarawa untuk merasakan sensasi naik kereta uap. Jika ingin melihat kereta uap berjalan ya, di sekitar sini nih tempat-tempat terbaik melihat rel bergerigi dengan kereta uap yang menanjak. Jika ada kunjungan wisata kereta rel uap bergerigi ya. Nah, ini merupakan pertigaan Jambu. Jika
jika ke kanan kita ke arah Ambarawa Semarang, jika ke kiri kita ke arah Magelang Jogja, dan ini merupakan jalan poros utama, poros tengah Magelang Jogja. Kita sudah sampai di jalan utama. Terima kasih sahabat DTV telah menonton channel ini, telah menonton dan mendukung video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar tidak ketinggalan berbagi informasi-informasi keunikan di sekitar kita. Terima kasih sahabat DTV. Selamat siang dan wassalamualaikum. Kita jumpa kembali di episode lain.